Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Isalman, dan kali ini kita akan melanjutkan video dari sebelumnya, yaitu device Cisco, dan sekarang kita akan belajar tentang pengenalan iOS. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu dengan yang namanya konfigurasi awal atau proses-proses awal pada device Cisco. Nah, pertama kita akan membahas RAM dan storage. RAM adalah Random Access Memory. Dia merupakan jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dengan jangka sementara. Atau mudahnya tuh jika ada suatu program sudah menjalankan, maka data volume tersebut akan disimpan di RAM. Dan jika ditutup programnya, maka dia tidak akan disimpan lagi. Nah, bentar. RAM itu seperti kita membuka game ya. Coba kita membuka game. Nah, data game yang lagi berjalan itu disimpannya di RAM. Itu mudahnya. Terus kalau kita udah close game ya, kita udah close programnya, maka datanya nggak bakal disimpan lagi, karena dia bakal ada kalau kita buka programnya dan dia disimpannya di RAM. Kemudian NVRAM. NVRAM adalah non-volatile random access memory. Ini kebalikannya RAM. Jika RAM menyimpan sementara, maka NVRAM ini nyimpannya permanen. Nah, dan dia tuh nyimpannya tuh seperti ini ya. Dia nyimpannya tuh, jika di Cisco, ia berguna untuk menyimpan konfigurasi, IP address, hostname, dan lain-lain. Bahkan jika perangkatnya mati, data akan tetap tersimpan. Jadi ini emang penyimpanan yang emang bakal disimpan secara permanen, dan memang harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa nggak bisa menyimpan, atau kita nggak bisa melanjutkan project sebelumnya, melanjutkan konfigurasi sebelumnya. Kemudian storage ini baru penyimpanan biasa, yaitu merupakan menyimpan file konfigurasi, gambar, dan lain-lain, dan dia juga nyimpannya secara permanen ya. Nah, terus kemudian ada ROM, read only memory. ROM menyimpan program startup, bootstrap, perangkat lunak OS, dan power on software. Nah, ini juga itu mirip sama RAM. Itu juga menyimpan file program startup, bootstrap ya, perangkat lunak OS, dan nanti ini kita bahas. Kemudian flash ini dia berada di ROM, dan dia tuh tugasnya menyimpan gambar, terus dia tuh bisa dihapus dan bisa dibuat ulang. Nah, langsung aja kita lanjut ke Cisco Device Boot Sequence. Cisco Device Boot Sequence merupakan urutan atau proses saat device dihidupkan atau di-booting di restart. Nah, di sini ada beberapa hal, 5 mungkin sini, yang harus diperhatikan. Pertama, kita hidupkan router dulu. Kemudian tuh router tuh akan menjalankan yang namanya POS. POS itu ini ya, power on self test. Jadi dia tuh ngecek dulu nih. Ya, dia ngecek dulu apakah device-nya ada yang rusak. Dia tuh ngecek ngecek dirinya apakah ada yang rusak atau enggak. Kalau ada, ntar dibenerin. Kemudian dia turun lagi ke bootstrap. Bootstrap ini perangkat akan memuat program bootstrap yang disimpan pada ROM. Nah, ini bootstrap ini ya, disimpannya dia di ROM, program bootstrap. Jadi ini program yang kalau awal-awal gitu ya, dinyalain gitu. Nah, dia akan bootstrap ini dia memeriksa dan dia tuh memeriksa keadaan device-nya juga, atau dia memeriksa keadaan device-nya, dan kalau udah dia tuh akan membuka iOS-nya itu, membuka device-nya. Nah, kemudian jika ketemu iOS-nya ya, saja dia akan dimod ke dalam RAM. iOS-nya ini dia akan masuk ke RAM. Nah, selanjutnya iOS akan mencoba untuk memuat file konfigurasi yang disimpan dari NVRAM ke RAM. Jika file tidak ditemukan di NVRAM, maka iOS akan mencari di shepherd. Jika masih tidak ditemukan di FTP server, maka dia akan memasuki setup mode dan konfigurasi, yaitu mode konfigurasi awal. Jadi gini, saya jelaskan. Pertama, saat device Cisco-nya nyala, dia tuh akan menjalankan program POS. Kemudian dia akan lanjut ke program bootstrap. Dia akan mencari ada kerusakan tidak di dalam dirinya. Nah, jika ada, ntar dibenerin.
Kemudian jika sudah temukan, dia akan memuat ke dalam RAM. Nah, di sini ya. Jika dia akan memuat ke dalam RAM sini. Yang nantinya filenya dia akan memuat file yang sudah disimpan ya, disimpan secara permanen di NVRAM. Kalau dia nggak ada, dia tuh bakal nyari di flash. Kalau nggak ada, dia lagi ke TV server. Kalau nggak ada ke ROM. Dan kalau nggak ada, ya udah lanjut lagi load iOS. Nah di sini tuh selanjutnya iOS akan mencoba untuk memuat file konfigurasi yang disimpan permanen dari NVRAM ke RAM. Jika file tidak ditemukan di NVRAM, maka dia akan begini. Jadi kalau kita sudah menyalakan, si iOS ini akan mencoba untuk mencari file yang kita simpan sebelumnya. Ya, dia akan mencari. Kalau udah ketemu dari NVRAM, dia bakal ngasih ke RAM. Nah, RAM ini yang tadinya itu dia akan menyimpan data yang lagi berjalan, mungkin gitu ya. Dia akan menyimpan data yang lagi berjalan dan sementara aja. Kalau ditutup juga nanti dia balik lagi ke NVRAM. Terus kalau nggak ketemu ya, kalau ketemu dulu. Kalau ketemu, dia bakal ke load startup config, yaitu udah ketemu ya, dia bisa konfigurasi. Tapi kalau nggak ketemu, dia bakal masuk ke yang namanya setup mode, yaitu mode yang tidak ada konfigurasinya atau mode awal. Ya, jadi kalau kita nggak nge-save terus kita mau masuk lagi, ya udah kita ngulang dari awal. Gitu. Kemudian kita ke pengenalan command line. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa command line dasar ya. Ya, contohnya ini adalah enable. Kita coba buka ini ya. Discord paket tracer kita hapus dulu. Oke, kita masuk ke root. Nah, ini namanya booting ini. Dia sedang menjalankan post di sini. Sedang menjalankan post, terus ya terlalu cepat, tapi tidak apa-apa. Yang pertama itu tadi apa? Enable, perintah Inugan agar pindah ke mode privilege. Nah, ini adalah mode user dan kita harus pindah ke mode privilege untuk konfigurasi selanjutnya. Jika tahu, kita bisa bertanya di sini. Di sini ada 1 sampai 9, ada connect, disable dan banyak nih. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita mau konfigurasi, kita harus enable. Atau mudahnya kita cuma tinggal nulis N. Itu enable. Kemudian konfigur terminal, perintah yang digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi. Setelah ini kita ini berada di mode konfigurasi. Konfigurasi banyak banget ya. Tapi ya kita bakal masuk ke konfigurasi. Konfigur terminal. Ini konfigur terminal. Tapi mudahnya punya shortcut yaitu ini konfigurasi terminal. Nah, ini kita sudah masuk ke mode config. Selanjutnya adalah membuat hostname. Ini kan hostname kita tuh masih router ya. Untuk menamai nama kita harus namanya hostname. Nah, ini juga bisa digunakan ya. Kita nulis host doang, kemudian tekan tab pada keyboard kita. Nah, ini kita beri nama Maman. Jika sudah, nah ini sudah terganti ya saat sudah. Kemudian show ini merupakan untuk merupakan perintah untuk melihat informasi. Jadi show ini ada banyak dan dia tuh tempatnya ada di sini, ada di privilege mode show. Nah, di show ini kita bisa ngeliat banyak ya, lihat nih. Kita bisa show access list, ARP, IP, dan masih banyak lagi. Tapi di sini kita mau coba show running config. Ya. Show running config ini atau show run itu untuk melihat data yang lagi berjalan di ini ya, device kita. Ya, ada hostname nih Maman yang tadi udah kita ganti. Terus ya, karena kita baru nyeting hostname jadi hanya itu saja. Kemudian show ini juga bisa dilakukan di konfigurasi ini atau di luar privilege mode. Tapi bedanya kita harus menambahkan do show running config. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah interface. Perintah ini untuk mengkonfigurasi interface pada Cisco. Jadi langsung saja ini dikonfigurasi terminal ya tempatnya. Interface flash Ethernet. Nah, ini.
Kemudian no, oh. Nah sampai sini aja itu interface nih. Dan kita udah masuk interface Cisco-nya. Kemudian ada yang namanya exit. Ini tuh bisa ya ini sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu exit itu keluar mode. Ini kan namanya kan global configuration mode. Terus kalau ada if ini berarti ini sub dari konfigurasi. Jadi ini bagi sub configuration begitu. Kita bisa exit dengan menuliskan exit dan kita sudah keluar. Kita masuk ke mode konfigurasi lagi. Nah kemudian kita ada yang namanya write atau menulis bahasa Indonesianya. Ini mudahnya itu seperti kita nge-save file. Kita nge-save konfigurasi itu menggunakan write. Nah kita coba exit lagi ya. Nah write itu tempatnya di sini di privilege mode write, dan kita hanya tinggal enter saja. Selesai. Kalau kalian nggak nge-write terus kalian matikan device-nya, maka konfigurasi akan diulang lagi. Nah, makanya write ini penting agar dia tuh tersimpan di NVRAM yang nantinya bakal bisa kita masuk lagi ke file konfigurasinya, dan konfigurasi itu nggak ngulang ya. Kemudian ada yang namanya ping. Ping ini kalau kita terhubung ya, contoh kita sudah terhubung dengan laptop yang IP-nya tuh satu rank sama kita, dan kita tinggal nge-ping IP-nya saja, tapi di IP laptop itu. Kemudian ada yang namanya shutdown. Shutdown ini perintah yang digunakan untuk menonaktifkan interface. Nah ini juga ada no shutdown. Kita coba ya. Konfigurasi T interface ini pada dasarnya kalau di router itu semua interface itu mati. Nah cara menyalakannya kita harus no shutdown. Nah ini sudah nyala nih. Ini udah nyala dan kita harus enter lagi nih. Terus kita tuh juga bisa men-shutdown dengan cara shutdown, dan ini akan mati dan di downnya, dan ini stay to up ya. Kemudian kita next ke reload. Reload ini seperti jika di MikroTik itu reboot. Jadi kita tuh merefresh perangkat kita. Dan kalau kita nge-reload tapi kita belum nge-save, sama aja bohong. Jadi kita ngulang dari awal. Maka dari itu kita harus yang namanya write, dan write ini sama ya. Dia bisa namanya do juga, do write. Kemudian kita do reload. Nah, proses with reload confirm. Nah, ini namanya reload ya, namanya booting. Nah, ini kalau ini kita coba ya atas sini ya. Nah, ini booting. Dia lagi pause dan konfigurasi. Dia lagi mencari IOS-nya. Kalau ketemu, ya seperti ini jadinya. Lihat, ini ketemu ya. Ini ketemu file konfigurasinya. Kemudian kita lanjut. Oke, sudah habis. Lanjut ke yang namanya IOS navigation. Di sini kita akan membahas mode-mode, yaitu pas kali ya. IOS navigation. Di dalam device Cisco itu ada beberapa mode yang harus kita ketahui, dan pada mode device Cisco itu umumnya terbagi menjadi 4 ya, yaitu user mode, privilege, global, dan sub interface. Dan ini bisa lihat ya, ini sama kan? Ada tanda panah ini, router ini. Dan cara ini adalah mode saat pertama kali kita menghidupkan device dari Cisco. Umumnya akan menggunakan kata enable agar bisa pindah ke privilege mode. Dan kita cuma tinggal enable aja dan pindah ke privilege mode, yaitu tanda pagar. Dan di mode apa sih? Ya user mode ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Contohnya itu ada terminal, telnet, SSH, traceroute, itu banyak. Kemudian ke privilege mode. Ini adalah mode yang kita bisa melakukan banyak hal juga ya. Kita tuh pindah dari user ke privilege. Terus kita tuh bisa melakukan show atau mungkin konfigurasi terminal, dan mode ini tuh banyak ya, jadi banyak mode. Jadi bisa auto clear, konfigurasi terminal, delete, disable, exit, logout, dan banyak lagi ya. Bisa silang juga. Dan juga yang penting itu ini biasanya tuh modenya tuh bisa untuk reload, write, kemudian copy running config, terap config ya. Kemudian untuk masuk ke global config, nah ini kita harus mengetikkan config atau konfigurasi terminal. Nah ini ya, kita masuk ke konfigurasi terminal. Ini adalah mode untuk memberikan akses untuk konfigurasi. Jadi kalau kita mau konfigurasi sesuatu, nah kita masukin ini ke global config ya.
konfigurasi terminal. Ini kita tuh bisa melakukan apa aja, contoh interface FA00 ini udah masuk, kita bisa konfigurasi, terus kita exit, terus VLAN 10 salah, VLAN 10 nih, saya lupa VLAN mana, kayak VLAN bukan sini ya, saya lupa gimana. Terus apalagi kita masih bisa banyak melakukan ini di global config. Kita bisa tanya aja nih, bisa access list, kemudian do juga bisa, router, ada banyak lah di sini. Kita bisa, oh iya, yang paling pentingnya tuh ya, menamai device seperti yang udah kita lakukan. Kita R maman. Kemudian ada yang namanya sub interface. Ini adalah mode yang setelah ini adalah mode dimana kita akan mengonfigurasi sebuah interface. Ya, dengan caranya itu interface FA0, interface FA. Nah, seperti ini. Ini config. Nah, di sini tuh kita bisa mengkonfigurasi interface yang kita mau. Contoh interface-nya mau kita apain? Kita mau shutdown, mau kita nyalain, bisa. Terus kemudian mau kita matiin juga bisa. Kemudian kita mau apa lagi? Kasih IP. Kita coba beri IP. IP address 192.168.1.1. Terus kita kasih subnetnya. Kita kasih subnetnya /24. Seperti itu ya. Kemudian kita sudah selesai ya untuk bab yang ini adalah iOS, pengenalan iOS ya. Kita kenalan dulu dengan konfigurasinya, prosesnya, dan itu insya Allah mudah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau mungkin ada sedikit yang saya lupa berikan, saya jelaskan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.